Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya terkait praktik routing menggunakan mikrotik ya. Jadi di sini ada topologi ya. Topologi ada dua router, router 1 dan router 2 dengan IP 10.10.10.1/32. Nah, di sini ada kesalahan ya. Di sini seharusnya adalah /30 ya. Di sini juga /30. Karena 30 itu hostnya 2 ya. Selanjutnya di IP di bawahnya ya, di network client itu IP-nya adalah 192.168.10.254 untuk router 1 dan router 2 ya, di interface di routernya itu 192.168.20.254/24. Nah, untuk virtualisasi otomatis kita menggunakan virtual ya. Jadi tidak nyata. Untuk router 1 kita menggunakan virtualisasi VirtualBox router 1 dengan network adapternya adalah di adapter 1 internal network dengan nama INTnet ya. Setelah itu adapter 2 setting dengan menggunakan host adapter, host only adapter ya. Kita buka aja. Di sini kita running ya. Router 1 internal network host only ya, sesuai yang ini, sesuai. Router 2 kita akan cek. Router 2 menggunakan internal network sama ya dengan host only adapter juga di adapter 2-nya. Nah, yang berbeda adalah di sini di adapter di router 2 itu menggunakan host only Ethernet adapter pagar 2. Yaitu yang membedakan. Nah, selanjutnya adalah Windows XP ya. Untuk yang di bawah untuk klien Windows XP dengan IP 192.168.20.1 ya, nantinya kita setting 20.1. Nah, untuk klien yang selanjutnya di router 1 kita menggunakan VirtualBox host only bawaan laptop ya. Nanti kita set IP address-nya 192.168.10.1. Oke, ya kita akan coba langsung saja. Semua router saya nyalakan ya. Windows XP sudah betul ya, VirtualBox host only adapter pagar 2 ya. Ini pagar 2. Kalau yang di client host only network saja. Oke, di sini saya jalankan sambil diterangkan. Nah, untuk routing ini ya sudah dijelaskan dari mana mau kemana ya. Maaf ya, mau kemana lewat mana begitu. Contohnya di sini klien sini mau ke 192.168.20 titik network 0/24, otomatis dia lewat di hop next-nya ya. Hop next-nya itu adalah di sini. Saya gambarkan ya. Ini ada dia mau ke sini ya. Lewat mana? Nah, otomatis dia melalui hops-nya adalah ini, next hop-nya. Next hop. Ya. Selanjutnya begitu juga di sini ya. Klien ini mau berkomunikasi di network yang berbeda di sini. Otomatis next hop yang harus dilalui adalah ini. Ini next hop NH. Oke, kita langsung saja eksekusi menggunakan mikrotik ya. Router 1, router 2. Di mana router 1 itu IP address internal networknya itu 10.10.10.1 ya. Router 1 dulu. Di sini kita akan menggunakan Winbox saja. Di sini minimize. Kita menggunakan Winbox di mana settingan yang sudah kita buat adalah settingan default ya. Settingan default itu tidak ada IP address-nya atau 000 begitu ya. Jadi kita login dengan menggunakan MAC address pada router 1, klik MAC address. Nah, ini ya. Ini connect to MAC address.
Passwordnya adalah 1234. Oke, baik. Nah, ini tampilan router 1 di sini. Selanjutnya kita buka lagi Winbox. Kita masuk login by MAC address di router 2. Passwordnya 1234. Oke, ini sudah masuk ya. Di sini router 2. Hal yang pertama, kita akan mengubah interface-nya dulu, namanya. Di sini kalau di Ether 1 tadi menggunakan internal network. Ya, sama di sini juga. Interface 1 kita ubah nama interface-nya internal network biar nggak bingung ya. Oke. Sama ya di sini internal network mana? Nah, ini. Selanjutnya Ether 2 itu di sini kita sebut namanya host only. Ya, oke. Kalau di sini host only. Salah nggak apa-apa ya. 2. Host only 2. Nah, kita akan memasukkan IP address pada router 1 pada internal network. Caranya gimana? Kita masuk IP address ya. Kita klik plus, masukkan 10.10.10.1/30 ya, apply. Seperti itu. Di sini juga di router nomor 2 kita masukkan IP address 10.10.10.2 ya. Sebelum saya ya, saya akan mencoba konektivitasnya ya, ping 10.10.10.2 ya. Jadi saya ngeping ke router 2. Pastinya nggak bisa ya, karena tidak tahu alamat IP addressnya. Oke, di sini saya apply ya, slash 30. Perhatikan. Nah, oke. Nah, di sini sudah bisa reply ya. Nih, reply. Sudah terkoneksi. Oke. Jadi jaringan router 1 dan router 2 sudah terhubung. Tetapi di bawahnya belum terhubung ya, karena IP address-nya belum kita masukkan. Selanjutnya kita tambahkan IP address pada router 1 dengan alamat IP 192.168 berapa di sini? 10.254. 10.254/24 ya. Kita pasang di network interface Ether 2. Apply. Nah, di router 2 kita akan memasukkan juga IP address ini 20.254 di interface Ether 2. 192.168.20.254/24, jangan lupa ya, prefixnya dimasukkan. Oke. Nah, ya. Di host only ya. Ini sudah terpasang IP address, tetapi di Windows kita aktifkan dulu, itu belum terpasang ya. Windows XP saya nyalakan. Ntar. Di sini saya mau konfigurasi dulu di host only di network yang terhubung di router 1. Jadi di sini ada PC 0 yang masuk di VirtualBox ya. Caranya gimana? Kita masuk ke network kita ya. Network internet. Advance.
Kita masuk ke more network adapter. Nah, di router 1 host only-nya di sini nih. Kita harus setting IP address yang sama. Nah, ini kita masukkan IP address-nya sesuai dengan topologi yang kita buat. Nah, topologinya berapa ini IP address-nya? Karena di sini 192.168.10.254, otomatis kita masukkan segmentasi yang sama. Nah, di sini sudah saya buatkan 192.168.10.1. Jangan lupa untuk memasukkan default gateway ya. Di sini diperingatkan jangan lupa untuk memasukkan default gateway. Default gateway-nya mana? Default gateway-nya yang ini. Ya. Di sini saya kasih tanda GW. GW ini adalah default gate. Oke. Yes. Nah, sekarang kita akan coba CMD. Kita ping 192.168.20.10.254. Kita ping routernya. Oke, ping router bisa ya. Oke, nah di sini jalan. Kalau tanpa IP address, contoh di sini. Kalau IP address-nya saya nonaktifkan, otomatis dia request timeout. Nah, ini. Kita aktifkan lagi. Dia akan mendapatkan IP. Nah, itu caranya ya untuk pengujiannya. Oke, jadi terhubung ya sudah untuk komputer host on komputer kliennya terhubung ke router. Selanjutnya di Windows XP kita akan pasangkan juga alamat IP-nya 192.168.21. Caranya gimana? Nah, kita buka virtualisasi Windows XP-nya. Start, control panel, masuk ke network. Network mana nih? Nih. Nah, ini sudah tersetting ya 192.168.20.254. Jangan lupa untuk memasukkan gateway-nya. Nah, gateway-nya mana ini? Saya tulis GW. Gateway. Oke. Oke. Kita akan coba ping ya dari klien ke router. Ping 192.168.20.254. Nah, ini sudah reply ya. Masalahnya ketika kita mempelajari routing, masalahnya apa? Karena segmentasi yang berbeda, otomatis di komputer klien sini untuk koneksi berkomunikasi ke komputer router 1 itu tidak bisa. Karena apa? Karena segmentasi IP-nya berbeda. Kita coba ya. Kita ping 192.168.10.1 minte. Nah, destination net unreachable ya. Jadi destination-nya nggak terhubung kayak gitu ya. Nah, caranya gimana? Biar reply, betul-betul reply, kita harus pasang routing di MikroTik-nya ya. Sama hal pun di CMD-nya di komputer klien 1 ya. Pada router 1 CMD kita ping 192.168.20.1 minte. Nah, di sini bisa ya 20.1. Oh, mungkin di sininya sudah tersetting nih ya di host only-nya. Oke. Kita akan coba biar terkoneksi di host only 2. Kita memasukkan IP root ya. IP root-nya di sini nih. Nah. Nah, di sini ada AS ya. AS itu artinya apa? Aktif statis. Ya. Jadi kita akan memasukkan mau kemana, lewat mana. Ya. Ini mau ke mana, MK, lewat mana,
LW lewat mana? Kita coba praktekkan ya. Si router 1 kliennya mau ke klien di router nomor 2. Mau kemana? Ke sini ya. Otomatis IP yang dimasukkan networknya adalah ini. 20.0. Lewat mana? Lewat sini. Nah, gitu. Jadi kita masukkan IP root. Nah, kita tambahkan plus. Ini adalah routing status. Destination address-nya adalah 192.168.20.0/24. Ini adalah mau kemana? Lewatnya lewat mana? 10.10.10.2. Oke. Ya. Kita coba ping. Ini masih belum bisa. Kita amati lagi. Kita masukkan juga IP root di router nomor 2 plus 192 tujuannya adalah 10 ya, 168.10.0/24. Gateway-nya adalah lewat mana gateway-nya? Ya gitu ya. Gateway-nya berarti lewat sini. Lewat mana? Kayak gitu ya. 10.10.10.1. Oke. Kita mati di XP apakah sudah terhubung? Nah, ini sudah terhubung ya. Konektivitasnya sudah terhubung. Kita coba juga di terminal. Kita ping dari router 1 ke klien router 2. Ping 192.168.20.1. Nah, itu reply ya. Nah, pengujiannya seperti itu ya. Ya, kita juga bisa pengujian yang kedua ya. Jadi pengujian di routing itu ada dua. Yang pertama adalah ping, yang kedua adalah root ya. Trace root. Kalau di Windows kita traced ya. IP address-nya adalah IP address tujuannya 192.168.10.1. Nah, ini adalah hopnya ya. Lompatannya. Yang pertama dia masuk ke gateway 2054, setelah itu masuk ke 10.10.1. Ya, setelah itu masuk ke klien. Jadi lompatannya itu dari sini. Ini yang pertama tadi ya. Setelah itu dia masuk ke 10.10.1 ya, ini 10.10.1 dia masuk ke sini 2. Setelah itu dia lompat lagi ke 3 sini. Nah, jadi pengujiannya itu dengan menggunakan traced IP address-nya berapa, IP address tujuan. Kalau di Mikrotik kita bisa menggunakan trace root ya. Tools trace root ya. Trace root. Nah, IP address-nya berapa? 192.168.20.1. Kita ke IP router 2. Nah, jadi rootnya seperti ini ya, dari 10.10.2. Nah, ini dia langsung menuju ke klien karena dari router ya, bukan dari host ya. Ya begitulah cara untuk pengujian dari routing ya. Jadi pengujian routing bisa menggunakan ping dan trace root. Oke, baiklah, itu saja yang bisa disampaikan pada praktik routing menggunakan Mikrotik. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan sehingga untuk materi selanjutnya kita bisa menggunakan routing yang menggunakan routing dinamis. Oke, baik, itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.